Israel dilaporkan mengalami mati listrik berskala nasional setelah fasilitas gardu induk listrik terbesar negara itu menjadi target serangan yang disebut berasal dari Iran. Gangguan tersebut terjadi secara hampir bersamaan di berbagai wilayah utama, menyebabkan jaringan listrik nasional runtuh dalam waktu singkat dan memicu pemadaman total di sejumlah kota besar. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa serangan tersebut menargetkan infrastruktur energi strategis yang menjadi pusat distribusi listrik ke sebagian besar wilayah Israel. Gardu induk yang menjadi sasaran diketahui berperan sebagai simpul utama dalam sistem transmisi listrik nasional. Ketika fasilitas ini lumpuh, efeknya langsung merambat ke jaringan distribusi lain dan menyebabkan pemadaman berantai di berbagai daerah. Dalam hitungan menit setelah serangan terjadi, sebagian besar sistem kelistrikan nasional dilaporkan berhenti beroperasi. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa mengalami pemadaman total. Lampu jalan, gedung perkantoran, pusat komando militer, hingga jaringan transportasi listrik dilaporkan ikut terdampak. Beberapa laporan awal menyebutkan bahwa gardu induk yang diserang merupakan fasilitas yang menghubungkan jaringan listrik dari pembangkit utama ke jalur transmisi nasional. Ketika fasilitas tersebut rusak, sistem proteksi otomatis jaringan listrik memutus aliran daya untuk mencegah kerusakan lebih luas. Namun, efek dari pemutusan sistem tersebut justru membuat seluruh jaringan listrik nasional kolaps dalam waktu singkat. Pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa kerusakan pada fasilitas energi tersebut tergolong sangat berat. Beberapa transformator raksasa yang menjadi inti gardu induk dilaporkan hancur akibat ledakan. Transformator jenis ini biasanya memiliki ukuran sangat besar dan membutuhkan waktu lama untuk diganti karena tidak dapat diproduksi secara cepat. Akibat kerusakan tersebut, operator jaringan listrik nasional Israel menghadapi kesulitan untuk menormalkan kembali distribusi energi. Tanpa gardu induk utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi, listrik dari pembangkit tidak dapat disalurkan secara stabil ke kota-kota besar. Sumber industri energi memperkirakan bahwa dampak ekonomi dari peristiwa ini sangat besar. Gangguan listrik nasional memaksa sebagian besar kegiatan industri, sistem transportasi, layanan komunikasi, dan pusat bisnis berhenti beroperasi. Estimasi awal kerugian yang muncul dari gangguan ini diperkirakan mencapai sekitar 300 triliun rupiah jika dihitung dari kerusakan infrastruktur, gangguan ekonomi, serta biaya pemulihan sistem energi. Pemadaman listrik juga berdampak langsung pada fasilitas publik penting, rumah sakit, pusat data, bandara, serta instalasi militer harus beralih ke generator darurat untuk menjaga operasi tetap berjalan. Namun sejumlah laporan menyebutkan bahwa tidak semua fasilitas memiliki cadangan energi yang cukup untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam negeri Israel karena jaringan listrik merupakan salah satu infrastruktur paling vital bagi stabilitas negara. Gangguan pada sektor energi tidak hanya mempengaruhi aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan operasional militer dan sistem pertahanan nasional. Sementara itu, analis keamanan internasional menilai bahwa serangan terhadap infrastruktur listrik merupakan salah satu strategi yang dapat menciptakan dampak besar tanpa harus menyerang target militer secara langsung. Dengan menargetkan pusat distribusi energi, efek yang dihasilkan dapat meluas ke hampir seluruh sektor kehidupan negara yang menjadi sasaran. Beberapa jam setelah jaringan listrik nasional Israel runtuh, dampaknya mulai terasa secara luas di hampir seluruh sektor kehidupan negara tersebut. Tanpa pasokan listrik dari jaringan utama, aktivitas ekonomi, transportasi, layanan publik, hingga sistem komunikasi mengalami gangguan besar secara bersamaan. Laporan dari Otoritas Darurat Israel menyebutkan bahwa pemadaman listrik tidak hanya terjadi di wilayah pusat, tetapi juga menjalar ke sebagian besar kawasan utara dan selatan. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa dilaporkan mengalami gangguan listrik hampir total selama berjam-jam setelah serangan terhadap gardu induk utama terjadi.
Di Tel Aviv, kawasan bisnis yang biasanya dipenuhi aktivitas ekonomi mendadak berhenti beroperasi. Gedung-gedung perkantoran kehilangan pasokan listrik, sistem lift berhenti, dan jaringan komputer perusahaan tidak dapat diakses. Banyak perusahaan terpaksa menutup operasional sementara karena pusat data dan sistem digital mereka tidak dapat berjalan tanpa pasokan energi stabil. Bandara internasional utama Israel juga mengalami gangguan operasional akibat blackout tersebut. Sistem navigasi, pengaturan bagasi, hingga pencahayaan landasan harus bergantung pada generator cadangan. Beberapa penerbangan dilaporkan mengalami penundaan karena operator bandara berusaha memastikan sistem keselamatan tetap berjalan dalam kondisi darurat. Di sektor transportasi perkotaan, kereta listrik dan sistem transportasi berbasis rel langsung berhenti beroperasi. Penumpang terpaksa dievakuasi dari beberapa jalur kereta yang berhenti di tengah perjalanan. Kemacetan lalu lintas juga meningkat tajam karena lampu lalu lintas tidak berfungsi di berbagai persimpangan utama. Rumah sakit di berbagai wilayah Israel menghadapi situasi yang sangat menegangkan. Meskipun sebagian besar rumah sakit memiliki generator darurat, penggunaan generator secara terus-menerus menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar dan kestabilan pasokan listrik cadangan. Tenaga medis dilaporkan bekerja dalam kondisi darurat untuk memastikan alat-alat medis penting tetap berfungsi. Sektor komunikasi juga mengalami tekanan besar. Beberapa menara pemancar jaringan seluler berhenti beroperasi karena kehabisan daya cadangan. Akibatnya, sebagian wilayah mengalami gangguan sinyal telepon dan internet. Hal ini menyulitkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan layanan darurat yang sedang berusaha menangani krisis. Sementara itu, pusat-pusat industri besar yang bergantung pada pasokan listrik stabil terpaksa menghentikan operasional mereka. Pabrik manufaktur, fasilitas teknologi, serta industri kimia tidak dapat menjalankan proses produksi tanpa listrik. Penghentian mendadak ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab utama besarnya kerugian ekonomi yang mulai dihitung oleh otoritas keuangan Israel. Menurut estimasi awal dari analis ekonomi regional, gangguan listrik berskala nasional dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam waktu singkat. Kerusakan pada infrastruktur listrik utama, penghentian aktivitas industri, gangguan sistem perdagangan, serta biaya pemulihan jaringan energi diperkirakan mendorong total kerugian hingga mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Mati listrik total di Israel akibat serangan terhadap gardu induk terbesar negara itu tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang masif, tetapi juga memicu krisis strategis dan tekanan politik yang serius. Infrastruktur listrik nasional yang lumpuh dalam skala sebesar ini membuat hampir seluruh sistem vital negara berhenti beroperasi, termasuk sistem keamanan, komunikasi, transportasi, dan layanan publik penting. Di level pemerintahan, blackout nasional ini memaksa Kabinet Keamanan Israel untuk segera mengadakan rapat darurat. Menurut sumber yang dekat dengan pejabat tinggi, sebagian besar pertemuan dilakukan melalui komunikasi terbatas karena jaringan telekomunikasi juga terdampak pemadaman. Dalam kondisi ini, koordinasi antar kementerian, lembaga pertahanan, dan aparat intelijen menjadi jauh lebih sulit. Beberapa pejabat bahkan dilaporkan menggunakan radio komunikasi cadangan atau jalur komunikasi satelit milik militer karena jaringan seluler nasional lumpuh. Kekacauan akibat blackout ini juga berdampak pada kesiapan militer Israel. Pangkalan militer yang biasa menerima pasokan listrik dari jaringan nasional terpaksa mengandalkan generator darurat yang kapasitasnya terbatas dan tidak dapat mendukung operasi besar dalam jangka panjang. Aktivitas latihan, sistem radar, pengisian senjata, hingga koordinasi logistik militer ikut terganggu. Hal ini menyebabkan kerentanan signifikan terhadap potensi ancaman eksternal selama proses pemulihan berlangsung. Dampak sosial juga mulai terlihat di berbagai kota. Pemadaman total menyebabkan gangguan transportasi, termasuk kemacetan lalu lintas parah karena lampu lalu lintas tidak berfungsi. Stasiun kereta dan transportasi berbasis listrik terhenti, memaksa ribuan penumpang menunggu berjam-jam atau dievakuasi. Pusat perbelanjaan, supermarket, dan bank terpaksa menutup operasional karena sistem pembayaran elektronik tidak dapat dijalankan, memicu kepanikan di kalangan masyarakat yang tergantung pada akses cepat terhadap kebutuhan sehari-hari.
Rumah sakit meskipun dilengkapi generator cadangan menghadapi tekanan besar, mesin ventilator, peralatan bedah, dan sistem pendingin obat-obatan kritis harus dikelola secara manual atau dengan pasokan generator terbatas. Laporan awal menyebutkan beberapa rumah sakit di daerah padat penduduk hampir kehabisan cadangan bahan bakar untuk generator darurat, memaksa tenaga medis bekerja dalam kondisi ekstrim. Sementara itu, sektor industri dan bisnis menghadapi kerugian langsung yang diperkirakan menembus angka triliunan rupiah. Pabrik manufaktur harus menghentikan produksi secara mendadak, proses distribusi terganggu, dan kerusakan peralatan akibat pemadaman listrik secara tiba-tiba muncul. Data awal memperkirakan kerugian ekonomi akibat blackout ini bisa mencapai sekitar 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan fasilitas industri, biaya pemulihan, dan hilangnya produktivitas nasional. Secara politik, krisis ini menimbulkan tekanan yang sangat besar terhadap pemerintah Israel. Ketidakmampuan menjaga infrastruktur vital dari serangan eksternal menjadi sorotan publik dan media internasional. Tekanan terhadap kabinet Netanyahu meningkat dengan pertanyaan kritis mengenai kesiapan negara menghadapi ancaman siber, misil, atau serangan fisik yang mentarget sistem vital. Beberapa analis politik menilai bahwa insiden ini dapat memicu ketegangan internal di parlemen dan mendorong perdebatan tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga keamanan infrastruktur nasional. Selain tekanan internal, blackout nasional Israel juga menjadi perhatian dunia internasional. Negara-negara sekutu dan pengamat global mengamati dampak luas dari kerusakan infrastruktur listrik utama dan kemungkinan implikasi pada stabilitas kawasan. Analisis awal menyebutkan bahwa blackout berskala nasional ini membuat Israel lebih rentan terhadap tekanan diplomatik, ancaman militer, dan gangguan ekonomi lebih lanjut, terutama jika pemulihan sistem listrik membutuhkan waktu yang lama. Begitu blackout nasional Israel terjadi, pemerintah segera mengaktifkan protokol darurat nasional. Kabinet Keamanan menggelar rapat darurat di lokasi terbatas karena sebagian gedung pemerintahan juga mengalami pemadaman. Sumber internal menyebutkan bahwa sebagian besar pertemuan dilakukan melalui komunikasi terbatas, menggunakan radio satelit dan jalur komunikasi militer, karena jaringan telekomunikasi sipil tidak dapat diandalkan. Keputusan-keputusan strategis harus dibuat dengan informasi yang terfragmentasi, meningkatkan resiko kesalahan koordinasi di level tertinggi negara. Pemerintah segera memobilisasi unit-unit darurat untuk menilai kondisi gardu induk yang menjadi pusat serangan. Tim teknis dari operator jaringan listrik nasional bersama unit insinyur militer dikerahkan untuk memulihkan transformator besar yang hancur dan memperbaiki jalur transmisi yang rusak. Namun, kerusakan yang sangat luas membuat proses pemulihan menjadi lambat. Transformator utama yang tidak diproduksi secara massal dan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk penggantian penuh menjadi hambatan signifikan dalam normalisasi pasokan listrik. Di sisi militer, blackout nasional mendorong Israel untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Pangkalan militer yang bergantung pada jaringan listrik sipil untuk sebagian sistem logistik dan komunikasi dialihkan ke generator darurat. Radar dan sistem pengawasan mengalami tekanan operasional karena sebagian sistem tidak dapat beroperasi pada kapasitas penuh. Aktivitas latihan militer dihentikan sementara dan sebagian besar unit dikerahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur vital, menimbulkan ketegangan antara tugas operasional dan respons darurat. Dampak pada keamanan nasional sangat serius. Beberapa fasilitas strategis diketahui menghadapi resiko kegagalan sistem karena blackout. Selain militer, jaringan transportasi kritis, termasuk bandara dan pelabuhan utama, juga mengalami gangguan. Penerbangan dan distribusi barang menjadi terbatas, mempengaruhi kemampuan Israel untuk mempertahankan pasokan logistik di tengah krisis. Layanan medis, meski didukung generator, beroperasi dalam kapasitas darurat dan menghadapi resiko kehabisan cadangan bahan bakar dalam waktu dekat. Selain tekanan langsung pada sistem vital, blackout juga menimbulkan implikasi politik yang berat. Publik menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi infrastruktur strategis dari serangan eksternal. Media domestik menampilkan laporan mengenai kegagalan manajemen krisis dan kerentanan negara, sementara pengamat internasional mencatat bahwa insiden ini dapat menjadi preseden bagi tekanan diplomatik terhadap Israel.
Tekanan politik terhadap kabinet Netanyahu meningkat tajam dengan sejumlah anggota parlemen menuntut pertanggungjawaban terkait kesiapan negara menghadapi ancaman pada infrastruktur kritis. Dalam konteks ekonomi, kerugian akibat pemadaman listrik diperkirakan mencapai sekitar 300 triliun rupiah, termasuk biaya pemulihan sistem, gangguan aktivitas industri, dan hilangnya produktivitas nasional. Industri manufaktur berhenti total, database dan layanan digital tidak beroperasi, sementara sektor perdagangan dan jasa mengalami panikan karena tidak ada akses terhadap pembayaran elektronik. Kerugian ini diperkirakan akan berdampak jangka panjang terhadap ekonomi Israel, mengingat ketergantungan negara pada sistem digital dan listrik untuk operasional nasional. Selain dampak ekonomi, blackout memperlihatkan resiko strategis yang lebih luas. Serangan terhadap infrastruktur energi menunjukkan bagaimana negara modern dapat dilumpuhkan tanpa harus diserang secara langsung. Analis militer internasional menyebut ini sebagai contoh serangan asimetris terhadap negara maju, di mana sistem vital sipil dijadikan target untuk menimbulkan dampak multisektor. Kejadian ini memaksa Israel dan sekutunya untuk meninjau ulang strategi pertahanan, sistem proteksi infrastruktur kritis, dan kesiapan menghadapi serangan serupa di masa depan.